Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Indikator pencapaian kompetensi pertama menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks laporan. 2. Menyimpulkan komponen teks laporan, pernyataan umum, atau klasifikasi. Tujuan pembelajaran, setelah melakukan serangkaian kegiatan belajar, siswa diharapkan mampu pertama menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks laporan, kedua mendiskusikan komponen teks laporan, pernyataan umum, atau klasifikasi. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69, yang artinya kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Persepsi pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas mengenai menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, apa sih menyimpulkan teks laporan percobaan itu? Artinya menyimpulkan teks laporan percobaan berarti kita harus mengikhtisarkan teks laporan percobaan tersebut hingga menjadi suatu kesimpulan. Adapun struktur teks laporan percobaan itu ada 6. Di sini kalian bisa lihat contohnya di screen kanan kalian. Teknik pembuatan slime aman tanpa boraks itu adalah judulnya. Di sini juga ada tujuan, ada bahan alat yang digunakan, ada langkah-langkah, ada hasil percobaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ini pertemuan kemarin yang sudah kita bahas. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di sini kaidahnya ada 4. Pertama ada sinonim antonim, kedua ada kata bilangan, ketiga kalimat perintah, dan yang keempat kata penghubung. Nah, biasanya kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu ada di dalam langkah-langkah. Kita ambil contohnya langkah-langkah pembuatan slime aman tanpa boraks ya. Pertama, kita cari dulu sinonim. Apa yang dimaksud dengan sinonim? Ya, yang dimaksud dengan sinonim adalah persamaan kata. Di sini contoh persamaan kata sinonimnya ada di kalimat keempat, yaitu tekstur atau bentuknya. Tetap aduk hingga tekstur atau bentuknya tidak lagi menggumpal dan bercampur dengan rata. Tekstur atau bentuknya ini merupakan sinonim. Artinya tekstur atau bentuk itu memiliki arti yang sama, berarti persamaan kata. Yang kedua, masih di dalam kalimat satu ya, tetapi yang nomor 2-nya itu ada antonim. Antonim apa anak-anak artinya? Ya, lawan kata. Di sini di dalam kalimat 5 itu ada lalu setelah itu masukkan. Nah, lawan kata masukkan apa anak-anak? Ya, dikeluarkan. Terdapat di kalimat kalimat 6. Masukkan lawan katanya itu dikeluarkan. Pinter sekali ya. Atau ini masih nomor 1 ya, sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Bilangan itu identik dengan angka. Oke, ada di kalimat ke-5. Ya, pintar. Waktunya 5 sampai 10 menit. Ini merupakan kata bilangan. Oke, kita simbolkan dengan angka 2. Artinya ini merupakan kata bilangan. Ketiga, menggunakan kalimat perintah. Yang mana kalimat perintah? Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Pintar. Di sini ada di kalimat kedua, campurkanlah. Artinya kita harus mencampurkan ya, serta aduk sampai semua bahan tersebut tercampur dengan merata. Oke, ada lagi kalimat perintah di dalam langkah-langkah ini. Oke, di sini di nomor 6. Setelah dikeluarkan dari freezer, lakukanlah. Nah, kasih simbol 3 ya, berarti ini kalimat perintah. Ada lagi? Di kalimat ketiga ternyata ada apa nih anak-anak? Setelah tercampur rata, tambahkanlah. Ya, berarti kita disuruh untuk menambahkan. Pinter anak-anak. Kita kasih simbol nomor
3. Yang terakhir menggunakan kata hubung. Kata hubung artinya apa? Kata yang menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Kalau di sini ada di dalam nomor 1. Langkah awal atau aktivator, langkah ini adalah mencampurkan semua bahan seperti pembersih lantai, tempo final, deterjen cair, serta deterjen bubuk, dan, nah kata dan ini menghubungkan kalimat ini sampai sini dengan kalimat tambahkan air secukupnya ke dalam campuran pada wadah yang telah disiapkan terlebih dahulu. Oke. Nomor 4 simbolnya kata dan ini menggunakan kata hubung. Jelas sampai sini anak-anak? Jelas ya? Nah, kalian bisa lihat dulu simbolnya nomor 1, 2, 3, 4 berarti itu merupakan kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Nah, oke di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, tentukan kebahasan pada langkah-langkah teks laporan percobaan membuat es krim vanila yang sehat. Di sini ada langkah pembuatannya sebanyak 9 langkah. Mohon kalian tentukan pertama, manakah yang dimaksud dengan kalimat sinonim dan antonim. Kedua, manakah yang dikatakan kata bilangan. Yang ketiga, manakah yang dimaksud dengan kalimat perintah, dan yang terakhir manakah yang dimaksud dengan kata penghubung ya. Penjelasannya seperti di sini ya. Nah, di sini nih udah Ibu jelaskan. Jadi kalian silahkan tentukan. Lembar kerjanya sudah Ibu sediakan di Classroom. Silahkan kalian akses kelas virtualnya, oke? Dan nanti lanjut ke klik lembar kerjanya nanti akan terhubung dengan Google Form ya. Nah, terima kasih itu saja pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan apabila ada pertanyaan silahkan menjapri Ibu atau di WhatsApp grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.